1 Korintus 13 ayat 13, 1, 2, iya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Pasal 14 ayat 1. 1, iya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Menarik, ketika di dalam pasal 12 Paulus berbicara tentang karunia menyembuhkan, mujizat, mengusir setan dan seterusnya. Lalu di pasal 13 dia berbicara tentang kasih. Nah, pasal 13 ini lalu ditutup dengan ungkapan bahwa kita hidup dalam 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Sangat jelas. Maka ketika kita membicarakan kasih yang tidak akan pupus, memang gak mungkin kasih itu pupus, begitu loh. Karena kalau kasih itu betul-betul adalah kasih, ya memang gak akan pupus. Lalu kasih apa sebetulnya yang bisa pupus? Nah, ini menjadi menarik, saudaraku. Keterikatan kepada Kristus itulah kata kuncinya. Maka ada istilah kembalilah pada kasihmu yang mula-mula. Ketika kemudian orang kehilangan persekutuan dengan Kristus, disitulah dia mengalami krisis kasih di dalam relasinya dengan Tuhan itu. Nah, karena itu iman, pengharapan, kasih, 3 aspek ini yang ada dalam hidup manusia. Jadi kita diajarkan kepada fakta iman, pengharapan, kasih yang hidup di dalam kehidupan manusia, dan bagaimana iman dan pengharapan kasih itu bekerja, dan bagaimana iman, pengharapan, dan kasih itu mewarnai hari-hari kita. Nah, di dalam iman, pengharapan, dan kasih yang mewarnai kehidupan manusia, apa yang paling besar disebut adalah kasih. Iman membawa kita percaya kepada Tuhan. Iman membawa kita menjadi alatnya Tuhan. Iman membuat kita juga menerima, percaya pada karunia-karunia Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada kita ya hal apa yang ingin dikerjakannya lewat kita di dalam keberimanan kita pada Dia. Pengharapan membuat kita kuat menyongsong masa depan. Pengharapan membuat kita juga kuat melewati kesulitan demi kesulitan, karena pengharapan itu mewarnai iman kita, yaitu iman yang berharap itu. Sehingga tidak ada hari bagi kita adalah satu kekalahan, hari adalah satu kesukaan. Karena tahu Kristus, tahu pertolongannya itu akan tiba. Sehingga kita tidak bisa tenggelam di dalam berbagai pergumulan persoalan yang ada itu. Tapi kita tetap tegar, mampu untuk terus berjalan melewati persoalan demi persoalan dalam kehidupan kita. Nah, itulah iman dan pengharapan. Nah, kasih adalah aktualisasi. Kalau engkau orang beriman tapi tidak berbuat, sesungguhnya imanmu itu apa katanya? Mati. Maka iman harus diikuti dengan perbuatan yang kita sebut sebagai kasih. Ya, berbuat adalah bertindak, itulah kasih. Kasih itu mendorong kita untuk melakukan apa sebetulnya yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan di sana. Kasih itu mendorong kita untuk mengerjakan segala hal-hal yang menjadi kerinduannya untuk kita lakukan dalam kehidupan keimanan kita. Nah, itu kasih. Jadi di dalam bagian seperti ini orang Kristen akan diukur dari apa? Kasihnya. Ada orang yang mempunyai karunia-karunia yang besar, dia menyembuhkan, dia mengusir setan, dia bernubuat dengan hebatnya. Tetapi pada waktu matinya Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Itu Matius 7, 21 sampai 23. Kita kaget mendengar itu karena pada hidup kita sehari-hari itulah orang yang dikagumi, itulah hamba Tuhan yang dicari orang. Karena itu kita terlalu buta untuk melihat kasih, ada nggak tuh kasih? Padahal itu yang harusnya kita lihat, itu yang harusnya kita sorot. Nah, jadi kita perlu sekali untuk berhati-hati. Nah, kasih menjadi buah yang aktual. Tetapi ada beberapa aspek yang kita akan lihat. Kasih yang tidak pupus itu bagaimana sih? Pertama, ada orang berbuat kasih dalam tanda petik. Ingat ya, kasih itu tidak sekedar memberi. Ya, tapi sebagai ekspresi salah satu dari benih atau buah dari kasih itu, ya memberi. Kita ambil contoh memberi ini supaya jauh lebih mudah. Ada satu orang suka memberi uang kepada orang-orang yang susah. Ada satu orang yang suka menolong orang-orang yang kesulitan. Tapi dia memberi sekaligus membeli. Maksudnya apa? Dia membeli penghormatan dari kasih yang dia beri. Miris juga ya.
Jadi sebetulnya pada waktu dia memberi, dia tidak memberi dengan cuma-cuma. Dia mengharapkan apresiasi dari apa yang dilakukannya. Maka dia merasa hero, dia merasa pahlawan, dan dia tidak bisa terima kalau dia tidak dihargai. Dia tidak bisa terima kalau dia tidak didengarkan. Miris juga. Sebetulnya apa yang kamu sebut? Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang baik yang sudah menerima upahnya di dalam dunia ini. Yaitu pujian yang didapatkannya karena dia suka memberi. Nah, kasih seperti ini sangat limitasi sekali, karena tergantung kepada orang yang menerima kasihnya itu, yang menerima pemberiannya itu, menghormati dia, memuji dia apa enggak. Kalau enggak, forget it, besok dia akan putuskan, dia nggak mau tahu lagi tuh. Nah, betapa berbahayanya hidup kekristenan kita kalau kita terjebak di dalam pola yang seperti itu, sehingga bagi kita kasih itu sebetulnya membeli kepala orang lain dalam tanda petik. Ingat, kasih yang seperti itu tidak akan pernah abadi. Mudah sekali itu hilang. Ya, celakanya dunia ini memang membuat ukuran orang baik adalah orang yang ngasih duit. Kalau orang suka memberi duit, kita bilang, oh dia baik. Ada orang baik benar tapi nggak mau ngasih duit, kita bilang dia jahat. Ya, karena semua kita doyan duit ya. Halo, suami itu baik apa enggak kalau dia ngasih duit? Kalau nggak ngasih duit, dia nggak baik katanya gitu ya. Tadi ada satu teman-teman di grup BB bilang begini, ada satu stiker ya, sukses seorang suami adalah doa seorang istri. Tapi kalau suaminya macam-macam, makanya doanya juga pasti macam-macam. Sukses seorang suami istri ya banyak sering kita dengar. Tapi kalau suaminya macam-macam, dua istrinya juga macam-macam. Bisa ketiban lo, bisa kecelakaan lo, kurang lebih gitu ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya kita mempelajari kasih itu hati-hati, jangan kasih karena membeli. Ya, jadi orang royal dalam uangnya. Ya, dan orang royal memang sangat dihargai di dunia ini. Dia selalu punya tempat karena uang punya daya tarik yang luar biasa. Ya. Jadi kita tidak melihat kemurnian di sana. Bagaimana cara tahu nggak murni? Sederhana lah. Kalau tahu satu kebenaran sebuah pelayanan, tinggalkan sebuah pelayanan kalau ada pengkhianatan. Tinggalkan sebuah pelayanan kalau tidak ada kebenaran. Tapi jangan pernah meninggalkannya hanya karena kamu merasa tidak mendapat penghargaan. Karena kamu akan kecewa. Dan itu pertanda kamu tidak mengerti siapa sebetulnya Tuhan yang kamu layani. Jadi kasih itu bisa untuk membeli. Yang kedua, kasih itu juga ya bisa dengan memanipulasi. Keramahan. Kita paling senang kan kalau disambut orang, apa, selamat pagi, apa kabar, begini dan begitu gitu. Rasanya senang sekali. Wah, orang itu penuh perhatian, wah orang itu penuh kasih. Itu pendeta coba, aduh belum tentu bilang selamat siang. Dia, wah pasti bilang selamat siang. Ya. Saya tipe orang yang tidak terlalu tidak suka berbasa-basi dan terlalu apa adanya. Ya, saya lagi capek, saya belum tentu halo atau apa ya. Saya capek gitu loh. Ya, sedapat mungkin saya akan say hello pada tiap orang. Tapi saya juga mesti menghitung energi saya. Kadang-kadang saya merasa nggak enak ketika orang salam saya tetap duduk. Tapi kalau saya duduk berdiri, energi saya juga habis. Saya juga mesti tahu diri kan begitu. Tapi dalam tahu diri saya, orang lain yang nggak tahu diri, lalu anggap saya itu sombong ini. Ini pusingnya 7 keliling tuh. Maka semua orang suka dimanipulasi. Tapi kasih itu bukan begitu, kasih itu jujur. Makanya dikatakan kasih tidak sekedar memelus, kasih juga memukul. Tuhan menghajar kita karena Dia mengasihi kita. Kita menghajar anak-anak kita karena kita mengasihi anak-anak itu. Jadi manipulasi itu memang menjadi sesuatu yang mengerikan. Lagi-lagi orang itu juga menerima upahnya, pujian tadi. Dia dipuji sebagai orang yang ramah, murah senyum, begitu ya. Dunia sekarang memang penuh dengan aksesoris yang seperti itu, saudara. Maka di dunia sekarang kita ini, hidup ini, karakter tidak menjadi terlalu penting. Yang penting itu personalitinya. Jadi perhatikan, kalau temperamen itu adalah bawaan lahir kita. Seorang itu sanguin, kolerik, atau meledak-ledak atau apa, itu ada pengaruh gen dari orang tua atau kakek atau nenek dan seterusnya. Tapi kalau apa yang disebut karakter itu adalah hasil pendidikan. Orang menjadi baik atau tidak baik, jujur atau tidak jujur, begitu ya. Itu karakter.
Tetapi kalau apa yang disebut dengan personality itu adalah apa yang terlihat. Nah itu bisa dilatih, celakanya begitu. Karakter itu kamu nggak bisa latih, nggak bisa sembunyiin. Cepat atau lambat dia akan meledak. Tapi personality bisa kamu latih, kamu balut. Nah sekarang dunia kita ini penuh dengan pelatihan personality itu. Wah kita kalau ke bank security zaman dulu mah galak-galak tampangnya, pakai akar bahar gelangnya kan begitu. Kalau sekarang apa siap, selamat siang Pak, ada bisa saya bantu Pak. Ya, apalagi kalau kita ke bank lalu agak dikenal mereka sering, nama kita disebut sama dia. Berarti dia udah perhatiin kita, karena itu kewajiban mereka ya. Nah kalau nama kita disebut ya jujur aja kita juga seneng. Kadang-kadang saya juga kaget misalnya, ini dari mana nih orang tahu nama saya? Ya, tapi pasti ada satu training yang mereka jalani. Nanya dari temennya ke temennya. Ya. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti itu kita bisa melihat mereka dilatih untuk menghormati itu. Ya. Nah, kita harus hati-hati terhadap orang-orang seperti ini yang menjual keramahannya dan senyumannya untuk mendapatkan hormat kita. You akan kecewa karena satu waktu pada titik tertentu di mana kamu membutuhkan dia, belum tentu dia mau hadir. Karena sebetulnya semuanya palsu. Orang-orang seperti itu akan lebih sangat cinta dirinya ketimbang kita. Maka kalau kita nggak menghormati dia, nggak menghargai dia, percayalah besok sudah tidak ramah lagi dia. Karena nggak mendapat respon dari kita. Jadi saudara-saudara terlalu mudah sebetulnya membaca orang di dalam kualitas kehidupan kasihnya itu sebetulnya kayak apa sih? Yang satu membeli, yang satu memanipulasi. Tapi terbalik dari itu ada yang ketiga, yaitu orang yang menjilat supaya dikasihi. Nah, ini jadi gawat nih. Kalau yang satu kan membeli dengan memberi, satu memanipulasi dengan senyum yang manis. Yang ketiga ini tipe orang menjilat, menjilat ke kiri, menjilat ke kanan. Dia akan menyatakan dan menunjukkan bahwa dia sepertinya orang penuh kasih kepada orang yang menolong dia, orang yang memberi dia, orang yang menguntungkan dia. Tapi orang-orang jujur dia nggak suka. Karena orang jujur akan bicara apa adanya soal dia. Nah dia akan rasa gelisah tuh. Sampai dia jadi nggak suka. Nah karena itu saya berharap ya sebagai orang Kristen kita jangan terjebak pada perangkap-perangkap gitu. Ramah, murah senyum itu baik, tapi kalau itu bukan karaktermu jangan belajar memanipulasinya. Please, karaktermu lah bentuk. Orang mungkin nggak suka karena kamu jarang senyum, tapi toh pada akhirnya orang tahu kok kualitas kamu apa. Memang dia itu nggak gampang senyum, tapi saya tahu betul dia nggak main makan sana makan sini, bayar sana bayar sini. Tapi orang susah pasti diambil bagian. Dan saya tahu kalau dia lakukan itu dia tidak gila hormat. Ya, nah ini yang menjadi bagian yang perlu dalam hidup kita. Bagaimana kita melakoni, bagaimana kita menghargai. Karena apa? Karena berbuat kasih itu adalah kasih yang memang harus. Oh nggak peduli orang itu apa namanya hormat, merespek atau tidak, nggak ada urusannya itu. Kasih adalah sesuatu yang kita lakukan, walaupun kemudian Alkitab mengingatkan, hati-hati juga jangan memberi mutiara kepada babi, tapi jangan jadi marah karena kasihmu tidak dihargai. Jangan beri mutiara pada babi, setuju, tapi jangan marah kalau dia tidak mengapresiasi kasih yang kamu lakukan dan kamu berikan itu. Biarkan dia di situ. Sehingga bagaimana kita hidup dengan satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, bagaimana kita melakukan apa yang harus kita lakukan sehingga hidup kita itu sungguh-sungguh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Nah itu yang jadi penting. Karena itu ya kita mesti belajar betul dalam diri kita ini bagaimana menjalani hari-hari kita itu sehingga hidup kita itu sungguh-sungguh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Nah inilah pertandingan kita, inilah pertarungan hidup kita. Sehingga hidup kita itu sungguh-sungguh menjadi hidup yang memuliakan namanya. Nah jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memikirkan dengan jernih, memikirkan dengan baik. Kasih pertama tadi ingat ya, bisa membeli. Ya supaya you mengasihi, kasih uang, kasih supaya dihormati, dikenal orang baik. Ya. Tapi sebetulnya dengan uang itu kamu merasa saya kan udah kasih, jadi saya mesti ngatur dong. Ya. Akan terasa kalau nggak dihargai langsung menghilang. Nah, itu terasa sekali. Yang kedua, kasih memanipulasi, kamu murah senyum, halo apa kabar. Tapi ketika tidak direspon dengan baik itu akan hilang. Yang ketiga, kamu bisa kasih menjilat.
Dia hanya akan manis, senyum kalau mendapatkan apa yang diinginkannya. Sehingga dia selalu dekat pada orang-orang tertentu. Itu jauh lebih mudah dibaca. Ya, dia suka clash kalau orang-orang yang selevel. Tapi coba kalau ke orang atas, kok kayaknya damai aja terus gitu ya. Karena ada need-nya, ada kebutuhan something yang terselubung di sana. Nah sekarang kalau begitu kasih yang tidak pupus itu bagaimana? Pertama, tadi yang saya bilang. Marilah kita mengasihi, karena memang harus mengasihi. Wong Tuhan sudah mengasihi kita. Terus apa hebatnya rupanya kalau kita mengasihi orang? Seberapapun kita mengasihi orang lain, tidak ada bandingnya dengan kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada diri kita. Jangan pernah merasa cukup, lalu berhenti ketika melayani Tuhan itu. Ya. Ini hidup yang harus kita jalani. Ini hidup yang harus kita lakoni. Begitulah hari-hari kita menjadi hari-hari yang semestinya hari-hari indah dalam kehidupan ini. Nah jadi yang perlu untuk kita jalankan, yang perlu untuk kita lakukan adalah bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan dengan mengasihi, karena kita sudah dikasihi, bukan supaya orang mengasihi kita. Jadi kalau kita mengasihi, dikasihi orang, ya thanks God. Kalau kita mengasihi, dibenci orang, ya urusan dia. Tapi urusan kita jalankan terus. Itu penting. Ya. Nah ini yang kita harus hati-hati sekali. Aspek inilah yang harus kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau mau mengasihi, mengasihilah dengan jujur. Nggak ada motif di sana. Itu bagus. Dalam kejujuran jangan basa-basi. Ya, sedapat mungkin kalau kita bisa ramah, ayo kita belajar. Tapi kalau muka kita lagi kecut, lagi ada problem, sorry ya gue lagi ada problem, ya nggak apa-apa. Masa kita orang yang punya problem kita paksa senyum, yang bener aja. Maka kadang-kadang hidup gereja itu jahat setengah mati. Gak mau peduli, cuman mau tahu apa yang saya inginkan gak dapat, ya orang ngomel. Miris loh itu. Ya, sebagai pendeta yang melayani, entah urusan di desa, urusan di kota, orang seorang bawah, orang atas, seringkali kita menemukan hal-hal seperti itu. Ya. Nah, ini hal yang saya pikir perlu untuk kita belajar dan berhati-hati supaya hidup kita itu jangan jadi hidup yang salah. Kita perlu belajar hati-hati supaya hidup kita itu hidup yang berkenan kepada Tuhan itu. Nah jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memeriksa diri kita. Sejauh mana sebetulnya kita benar di hadapan Tuhan Sang benar itu. Sejauh mana kita jujur dalam mengapresiasi, mengekspresi kasih itu. Atau sebetulnya kita penuh dengan tipu muslihat tadi. Maka mengasihilah dengan jujur. Jangan ada tendensius apa-apa, jangan ada agenda apa-apa. Karena itu akan memerdekakan kita. Barang siapa mengasihi dengan tidak jujur, dia akan membebani dirinya sendiri. Kenapa orang seperti ini kalau mengasihi tidak dengan jujur? Tadi yang saya bilang, tidak dihormati dia marah. Kan bego sendiri. Siapa suruh kamu mengasihi kan? Dalam tanda petik tadi. Kalau kamu berharap baliknya, ketika kamu balik kamu marah. Mendingan kamu gak usah mengasihi sama sekali kan gitu. Gak usah memberi sama sekali. Jadi mengasihi itu jangan disalah terjemahkan. Ya, kasih itu tidak mungkin dengan kejujuran. Tanpa kejujuran tampaknya, fenomenanya, kayaknya kasih, sejatinya mah enggak. Ya, semua orang kan bisa dilihat dari kualitas kehidupannya. Bagaimana perjuangan hidup kita? Bagaimana menjalani hari-hari kita? Ini yang perlu untuk kita lakoni, saudara. Ya. Maka kasih, karena memang harus mengasihi. Kasih harus dilakukan dengan jujur. Kasih barulah dia tidak ada limitnya, tidak ada batasnya. Kita harus terus mampu mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Termasuk musuh kalau dia sadar. Tapi jangan bikin jadi recehan. Kalau dia nggak sadar gimana Pak? Ya urusan dia sama Tuhan. Serahkan urusan kita. Tuhan dia memfitnah terus urusan saya dan ribut dengan dia, biarlah Tuhan yang jadi hakim. Itu legal doa itu, sah doa itu. Biar Tuhan yang menghukum siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, saya pernah berdoa lalu satu orang pernah datang dan bilang, Pak kita kan orang Kristen penuh kasih, kenapa doa Bapak begitu? Saya tanya kenapa? Lah tadi kan Bapak berdoa.
Pemimpin-pemimpin kami, berkati mereka. Namun yang korup, yang hidupnya tidak benar, Tuhan hajar mereka. Telanjangi dosa-dosa mereka. Lalu bilang, Bapak kan doa gak ada kasihnya. Sorry, yang you maksud kasih apa? Lah Tuhan aja ngajar kita, kok saya gak boleh teriak sama Tuhan? Kau mau diamkan bajingan tengil itu? Koruptor itu supaya hidupnya jaya. Kau mau doakan dia supaya diberkati? Kan Alkitab bilang gitu. Doakan musuhmu. Ya betul. Kalau musuh itu mau berubah. Kalau enggak, ya serahkan dia sama Tuhan. Bukan saya yang mau menghukum dia. Biarkan Tuhan menghukum dia. Kalau saya mengasihi musuh saya, nanti urusan dia sama Tuhan. Saya kan tidak bisa menghajar dia istilahnya. Haknya Tuhan itu. Tapi saya boleh kan memohon sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang memutuskannya. Nah, jadi kita terlalu banyak juga berbahasa basi dalam hidup ini. Jadi menerjemahkan kasih itu ngomong kencang sekali. Apalagi kalau kita lihat yang ngomong ini. Ya elah, lu aja juga hidupnya begini, sama orang tua aja kurang ajar, begitu kita bilangnya. Hari-harimu aja gak beres, sama suami urusan ribut melulu, sama istri sadis, ngomong kasih. Sebetulnya aneh bin ajaib, tapi itulah manusia. Kalau ngomong semua mendadak menjadi pengkhotbah ya. Tapi kalau berlaku semua jadi penjahat. Miris loh kita. Tapi itulah realita. Itu kenyataan dalam kehidupan yang harus kita jalani. Namun jangan pernah berhenti, namun jangan pernah menyerah, namun jangan pernah takut. Itu bagian-bagian yang memang harus kita lewati. Nggak ada hari hal begitu yang tidak mewarnai hari-hari kita. Pasti. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan, pikirkan, renungkanlah itu supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan itu. Sehingga hidup kita itu bisa menyenangkan hatinya. Hidup kita itu memuliakan namanya. Kita tidak jadi salah di dalam seluruh aspek yang semestinya. Nah, inilah kehidupan keimanan kita, inilah kehidupan kekristenan kita itu. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini, belajar memahami apa itu benar menjadi satu bagian yang penting untuk kita gumuli dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan, yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan kita itu. Hidup kita tidak lagi asal. Ya, tapi hidup kita betul-betul sesuai dan seturut dengan kehendak Dia. Nah, oleh karena itu kasih yang tidak akan pupus, yang kasih karena kesadaran memang harus mengasihi sebagai satu reaksi, sebagai satu respon terhadap kasih Allah pada kita. Kasih yang jujur tadi, kasih yang terus menerus, tetapi jangan lupa dan jangan gelap mata. Kasih juga menghajar, kasih juga mendidik. Jangan membodoh-bodohkan orang, lalu jangan buta, karena kasih itu tidak buta. Kasih itu melek, kasih itu melihat, kasih itu menganalisa. Makanya memberi pun dikatakan jangan beri mutiara kepada babi. Masa ada orang mau minta uang buat mabok lalu kau bilang, urusan dia sama Tuhan itu. Loh, urusan kamu sama Tuhan apa? Emang kau pikir duitmu itu duitmu apa? Kalau memang kamu sadar duitmu adalah duit Tuhan, maka apa yang Tuhan perintahkan ya ikuti ya tuh. Memberi pun ada ketentuan, ada aturannya kan. Alkitab ajarkan, kenapa kamu jadi ngelawan? Nah, makanya seringkali hidup kita ini aneh bin ajaib sebetulnya ya. Itu sebab saya seringkali melihat orang berbicara pakai ayat Alkitab, kutip sana kutip sini, tapi kalau nggak ngerti backgroundnya, nggak ngerti strukturnya, nah kita yang belajar gini jadi geleng-geleng juga. Dan orang sangat berani memakai ayat untuk menghantam orang lain, tapi nggak berani untuk menghantam dirinya supaya dia berubah pada hidupnya. Nah, itulah mirisnya. Karena itu jangan heran, arena atau area kekristenan akan selalu diwarnai dengan berbagai kepalsuan. Jadi jangan mimpi semua orang Kristen itu mulus, hebat, lurus. Kagak. Bengkoknya lebih banyak daripada lurusnya. Busuknya lebih banyak daripada benarnya. Maka lihatlah orang seutuhnya. Jangan sepotong saja. Bagaimana kita menyorot kehidupan itu? Nah, kalau begitu kasih yang tidak akan pupus karena memang kasih lebih besar dari apapun. Bagus imanmu kuat. Bagus kamu berdoa orang sakit sembuh. Oke, good, thanks God gitu. Tapi bukan itu jalan kamu, bukti kamu orang yang ke surga. Karena Alkitab bilang ada yang ngusir setan, bernubuat, membuat mujizat, ditolak Tuhan. Tapi tidak ada orang hidup dalam kasih ditolak Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hatinya, jiwanya, akal budinya. Ya.
Yang mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri. Ingat orang kaya yang ada di Alkitab itu anak muda yang datang pada Tuhan. Apa yang kulakukan supaya dapat hidup yang kekal? Lakukanlah perintah Taurat. Aku sudah tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak ini, tidak, dan seterusnya. Bagus kata Tuhan Yesus. Kalau gitu jual semua hartamu, berikan pada orang miskin dan ikutlah aku. Langsung dia keder karena hartanya terlalu banyak. Artinya apa? Dia memang baik beragamawi secara ritualnya. Tapi aktual spiritualnya jeblok. Hati-hati loh. Kita bisa jadi orang yang baik ke gereja. Ya, kita bisa jadi orang yang melayani. Tapi mungkin terlalu banyak orang yang tidak menyukai. Hati-hati juga kalau orang nggak nyuka kita. Heran semua orang tidak menyukai saya. Jangan marahin orang atuh. Nanya diri juga penting. Why? Mungkin ada yang salah ya. Kita perbaiki. Itu hidup. Saya nggak kurang-kurang difitnah orang. Tapi saya tidak mau memandang itu sebagai zero. Saya akan lihat. Lalu saya perhatikan. Ada benarnya dia kok. 10%, 5%. Ya nggak apa-apa. Ya 10%, 5% itu saya belajar. Saya rubah diri saya. Bego lu juga kan. Kenapa gini kan gitu. Sehingga ada lubang. Belajar lagi. Nggak bisa habisnya saudara. Karena ketemu yang satu lain, yang ketemu ini lain, ketemu itu lain. Itulah hidup. Maka kita dalam hidup ini ya, seakan-akan kita menjadi orang patriotik yang sangat luar biasa, iman kita yang sangat kuat, sehingga kita mampu kalau kita bicara keras, lalu kita seakan-akan menjadi orang yang benar. Ini miris juga ya. Saya suka ketika Tuhan Yesus itu ngomong sama sama orang-orang Farisi ketika mereka membawa perempuan yang tertangkap berzina. Guru, dia ini mesti dirajam batu. Yesus bilang apa? Siapa di antara kalian tidak berdosa, lemparlah dia. Bubar jalan semua. Semua pendosa. Ya, memang semua pendosa mau apa lagi? Larilah mereka. Memang mereka penjahat, memang mereka pendosa yang kagak tahu diri. Kebetulan aja perempuan itu ketangkap bikin dosa. Dan dia orang juga bikin dosa, cuma nggak ketahuan aja. Itu bedanya ya. Sama-sama kok bikin dosa, cuma satu ketahuan, satu enggak. Terus kenapa merasa kau dirimu lebih hebat? Tapi itulah kekristenan. Orang nggak bisa mampu untuk meneropong dirinya. Kalau kita mampu meneropong diri kita ya, saya juga penuh kelemahan, kekurangan. Mudah memahami orang lain. Tapi kalau kamu tidak pernah menyadari dirimu, sulit kamu menghormati orang lain. Ya, kamu akan memaki orang lain dan kamu akan mencaci orang lain. Karena itulah kita mesti belajar dalam hidup kita bagaimana menghargai, bagaimana memperhatikan, bagaimana hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah itu hidup kita sungguh-sungguh. Sehingga di dalam hal seperti itu kita bisa melakoni, menjalani hidup kita itu dengan benar. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih itu tidak mungkin pupus kalau relasi kita dengan Tuhan betul. Kasih itu tidak mungkin pupus kalau perspektif kita dalam mengasihi itu jujur, benar tadi ya. Tidak mempunyai motif-motif yang terselubung. Bahwa orang memusuhi kita mau diapai. Tapi jangan pernah sekali-kali terjebak memusuhi orang. Benar harus dikatakan. Tapi salah jangan disebarluaskan. Tegur orang yang salah itu. Jangan dibiarin. Di komunitas itu kasih tahu apa salahnya. Maka saya suka Alkitab bilang apa? Kalau orang yang bersalah, tegur dia di depan semua orang. Itu Alkitab, tidak ada basa-basinya. Kalau kita semua kan serba basa-basi ya. Kok gini, kok gitu. Ya inilah repotnya. Katanya Kristen mau baca Alkitab, tapi ada peraturan yang kita dilakukan. Gak cocok aja, ribut semuanya. Miris juga kita. Miris betul. Maka apa yang kita baca di Alkitab sebetulnya amat sangat terang benderang luar biasa. Sampai Paulus bilang, aku serahkan Alexander kepada iblis. Waduh. Karena ini orang gak bisa diomongin. Diomongin dablek aja terus. Maka artinya diekskomunikasikan. Dia dikeluarkan, yuk jangan datang ke gereja. Silakan di luar sana. Nanti kalau dia babak belur, mau balik, boleh. Kalau enggak silakan, berarti dia memang milik setan itu. Waduh, kok ngeri? Bukan ngeri. Kita yang dablek, yang gak ngerti kasih apa. Karena bagi kita kasih semuanya benar jadinya. Semuanya boleh jadinya. Nah itu yang kita salah. Ya, nah keseimbangan di dalam kasih itu penting untuk dipahami. Sehingga dengan demikian tegak berdiri.
Sama kayak kata orang kan, jangan menghakimi, kan nggak boleh menghakimi. Nah, itulah kalau kurang baca Alkitab. Yang nggak boleh itu, selumbar depan mata saudaramu kau ributi, balok depan matamu nggak kau buang. Tapi kalau nggak ada balok depan matamu, cuma selumbar, saudaramu balok, boleh kau tegur itu. Adil namanya. Kamu itu balok depan matamu, kamu juga ada selumbar, betul. Saya buang selumbarnya. Boleh dan harus tegurlah saudaramu yang salah. Tapi orang Kristen, kita tidak boleh menghakimi. Baca Alkitabnya tuh baik-baik. Di mana dilarang? Yesus malah waktu dihakimi di Yohanes dia bilang apa? Kalau kalian mau menghakimi, hakimilah, tapi dengan adil. Sistem hakim-hakim itu Tuhan yang bikin kok. Itu Alkitab yang ngatur kan? Undang-undang itu Alkitab yang ngatur. Kalau begini, begini, kalau begini, begitu. Sejak kapan? Permasalahannya, jangan kau pendosa menghakimi orang yang berdosa. Samanya. Sama seperti orang-orang tadi. Ini perempuan berdosa, dia ketahuan berzina, rajam. Padahal dia juga pendosa. Tahu diri atuh. Kalau kau nggak pendosa, boleh kau rajam. Bengong semuanya. Karena mereka sama kok. Jadi bagian inilah saya pikir yang perlu untuk kita sadari, kita pahami, supaya jangan sampai kita terjebak. Kualitas hidup orang mudah kita lihat. Lihatlah, tiap orang itu gampang kok. Kalau dia bilang baik, dia bilang hebat, pertama lihat hubungannya suami istri kayak apa sih. Yang kedua gampang kok, keluarganya bagaimana sih. Yang ketiga gampang kok, relasi bertemannya kayak apa sih. 10 bilang kau baik, jangan bangga. Ada 100 bilang kau jahat, ngeri itu. Tapi kalau 100 bilang kau baik, ada 10 bilang jahat, masuk akal itu. Jadi kita mesti memahami, menyadari hal-hal seperti itu. Terus apa yang diperbuatnya? Apa hasil karyanya? Apa yang dilakoninya? Kan gampang sebetulnya ya. Ini orang kerja hanya untuk isi perutnya aja, atau betul-betul melayani orang yang lain. Betul-betul dia nggak punya motif dalam berjibaku itu. Saya pikir itulah yang perlu untuk kita layak. Apa kita sadari, itu hal yang perlu untuk kita lakoni. Sehingga kita tidak jadi salah dalam kehidupan ini. Ya. Nah jadi saya pikir ini menjadi bagian penting untuk kita perhatikan di dalam setiap sudut kehidupan kita. Supaya hidup kita itu menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan itu. Nah, Tuhan menolong kita dan Tuhan memimpin kita. Ketika kita jujur mau melakukan apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan itu. Ya, tetapi kalau tadi kita tidak jujur menjalani apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan, ingatlah, sebetulnya kita hanya akan dipermalukan. Ya. Makanya kalau orang satu ngomong, dia lagi ngomong aja, bacot aja gitu, nyatanya gitu. Habiskan kita kan? Tapi buatlah mulut-mulut itu tidak lagi bisa. Paling tidak, kalaupun mereka ngoceh juga, siriknya lah itu. Karena orang sirik kan gak bisa habis ya, produksinya tinggi ya, tiap hari nambah terus itu. Tapi paling tidak jangan beri ruang untuk kemudian orang melakukan hal yang salah tadi. Karena itu saudara-saudara, ibu-ibu belajar yuk untuk udahlah kalau temen lu salah, ya mbok ngertilah. Kenapa sih? Oh gini. Kalau ada satu teman kasar ngomongnya, saya gak suka dia itu kasar. Udahlah mbok ngerti. Mungkin dia dari masa kecilnya juga dikasari orang tuanya dan dia bertumbuh. Life structure-nya itu puluhan tahun. Yang penting kamu lihat motifnya, hatinya beres gak sih? Baik si orangnya, cuma kelewatan kalau ngomong. Ya sudahlah, tolong ngertilah. Gak ada semua teman yang perfect yang kayak kita mau. Ya. Ada yang lelet, ada yang ini. Totalinya aja kita lihat. Totalitas gimana? Semua orang kerja, kalau saya ini gak bisa kerja lambat. Stres berat saya kalau orang kerja lambat di sekitar saya. Tapi saya juga harus belajar memahami orang yang lambat itu. Jadi kan saya nggak boleh marah-marah terus lalu benci lalu marah habis sama dia. Saya marah-marah tapi saya juga harus sadar, harus tahu diri. Nggak semua orang secepat saya. Ya. Saya sama istri saya pun sering ribut kalau urusan begini-beginian sudah. Karena kadang-kadang pikiran saya keblinger gitu. Jadi saya juga ada jahatnya maksa orang ngikutin saya ke depan sana. Yang belum tentu orang bisa ngikutin dan ngos-ngosan kali. Buat saya ada persoalan, gampang begini kok ribut gitu loh. Tapi memang ini saya pikir-pikir lagi ya buat mereka memang susah mau digimana ini. Mereka harus belajar. Ya. Lalu ada orang tanya saya, Pak,
Ada gini persoalan, ada gini, yuk ada ide aja. Apa sih caranya? Buat saya sih sederhana aja ya. Belajarlah rajin, kerjakan apa yang bisa kau kerjakan tiap hari. Saya ke dapur, mau ke dapur. Saya kalau pergi ke sekolah, di sekolah kita itu, saya tahu urusan dapur. Bukan cuma urusan sekolah, saya tahu urusan security. Saya ngikutin semua, saya mau tahu semua. Dari yang gak saya tahu karena ngobrol sama mereka kan saya juga jadi tahu banyak hal. Nah, tapi kalau kita rasa udah di level ini aja, di sini aja, kan susah ya. Tapi ada juga orang seperti saya ini jadi ribet. Saya jadi sensitif juga. Kalau kemudian dikurang ajarin orang, rasanya kita udah jungkir balik, banting tulang begitu ya. Dikurang ajarin rasanya, aduh. Baru pikir lagi, aduh Tuhan, susah amat hidup ya. Tapi pikir lagi ke dalam. Lu Tuhan Yesus kayak apa ya? Benar tanpa salah diteriakin, salibkan dia. Lebih gila lagi kan? Kalau saya mah pendosa, ada kelemahan fakta kok. Ada kekurangan fakta kok. Tuhan Yesus enggak dimaki orang. Jadi kalau kita dimaki orang, ya harap maklum lah ya. Yesus yang benar, hebat, baik, lurus itu disalibkan, apalagi kita. Berdoalah kalian supaya pernah merasa disalibkan ya. Halo? Oh Pak jangan gitu dong. Hidup gini aja udah susah apalagi disalibkan. Tapi itu pergumulan kita. Maka Tuhan tidak pernah jahat mengukir hari-hari kita ya. Tapi please dari persoalan, pergumulan yang kita alami, jangan gagal belajar kasih itu. Belajar memahami apa yang Tuhan mau sehingga kita menemukan ini loh kasih yang sesungguhnya. Dan kasih itu kalau sudah tumbuh dia berproses. Makin besar dan makin kuat. Itu kasih. You suntik, you nggak lakuin, gedebuk. Seperti badan kita saja. Kalau kita malas-malasin kan susah. Tapi kalau kita latihan, exercise kan ringan badan kita istilahnya. Ya, jadi kita mesti siap untuk semuanya. Oke, saya stop sampai sini supaya ada waktu kita untuk berdiskusi. Silakan. Ada yang mau bertanya? Mari. Ya, gimana Ibu? Bukan, ya tampaknya Ibu Sari salah nangkap jauh nih. Hati-hati, kasih itu bisa memanipulasi. Manipulasi itu gimana? Ya ramah, senyum, say hello. Kalau itu kasih yang tulus, jujur harus gitu loh. Ya, harus hati-hati ya. Jadi jangan salah ngerti kalau ngeliat orang ramah, manipulasi. Waduh gawat kita nanti. Ya kan kita yang harus hati-hati. Namanya orang ramah, orang penuh kasih pasti ramah. Iya. Awas ya, orang yang penuh kasih pasti ramah. Orang ramah belum tentu penuh kasih. Itu beda bumi langit itu. Ya, orang yang penuh cinta kasih pasti ramah. Tapi orang yang ramah belum tentu penuh cinta kasih. Bisa manipulasi tadi. Itu maksudnya ya. Oke. Tapi bahasa juga mungkin Pak ya, kalau kayak saya pikir kayak kita sama anak ya. Kadang-kadang kita emosinya udah tinggi, tapi kita bahasanya harus dirubah. Seperti orang tidak marah sehingga anak itu bisa sampai, itu kan kita seperti memanipulasi gitu Pak ya. Loh sebetulnya begini, apa ya, kita ini memang suka aksesoris sih ya semuanya ya. Udah orang jelek aja kita bilang apa? Kamu kurang cantik, ya elah, ya kurang cantik sama jelek bedanya apa sih? Bahkan kurang cantik itu bisa menunjukkan dia cantik tapi kurang, padahal jelek loh. Itu kan ada penipuan sebetulnya. Orang jelek berantakan dibilang kurang cantik. Kan gitu. Nah, jadi saya pikir ya, bahasa zaman sekarang ini memang bahasa basi. Semua bahasa basi. Jangan gitu dong. Makanya kalau kita bilang dalam tata krama sekarang, orang salah diomongin depan orang. Salah nggak? Ayo, salah nggak? Enggak sih kalau firman. Loh, orang itu salah diomongin di depan orang. Menurut tata krama sekarang, salah itu. Tapi Alkitab bilang enggak. Iya. Yohanes Pembaptis bilang ular bludak pulang kau. Loh, depan rame-rame itu loh. Ah itulah kita udah rusak. Jadi kita nggak lihat lagi apa yang mau diperbaiki, apa yang penting. Yang kita lihat saya dirugikan. Susah lah. Jadi sebetulnya itu yang saya bilang sombong itu adalah
Bukan cuma orang kelakuan sombong, kamu salah nggak mau ditegur juga sombong. Tapi repotnya orang yang negor kita yang kita bilang sombong. Itulah dunia ini aneh bin ajaib. Ya, jadi kebenaran itu sudah makin susah untuk ditegakkan. Ya, jadi harus hati-hati ya. Jadi tidak dalam konteks jadi asal gitu loh. Bicara itu kan ada penguasaan diri. Kalau ada penguasaan diri kan lama-lama juga kita terlatih marah-marah. Kalau anak salah bilang salah. Ya. Nah, itu sebab sekarang banyak anak-anak jadi baik. Tapi tata krama, begitu berhadapan dengan Alkitab, kaget dia. Sudah dilatih sejak dini. Omong lagi, positive thinking, begini, begono. Begitu baca Alkitab, shock dia. Sebetulnya sadar nggak kita merusak Alkitab itu? Karena kita nggak mau lagi nilai benernya Alkitab. Kita mau nilai benarnya basa-basi. Ngeri loh itu sebetulnya. Ya. Ya, oke, good. Ada lagi? Ya, ke sebelah kanan. Ya, Pak, tadi Bapak kan beberapa kali menyatakan jangan memberikan mutiara yang berharga ke mulut babi ya Pak ya. Maksudnya kalau boleh diberikan beberapa contoh Pak, supaya kita juga tahu maksudnya batasan kita mengasihi yang tidak kasih yang murahan itu seperti apa, atau mungkin kita terlalu cepat memperlakukan orang seperti babi gitu loh. Jadi harusnya kita masih memberikan nasihat, kita langsung stop gitu kan. Jadi mungkin supaya nggak salah ini langkah. Sebetulnya sih sangat sederhana ya. Sederhana gini. Dia tahu dia suka minum mau mabok. Dia minta uang pasti mabok, kasih nggak? Hah? Kasih nggak? Tapi dia nangis-nangis. Minta tolong. Lalu dia bilang ini buat anaknya. Udah kawin lah dianggap saudara kita gitu kan. Tapi kita tahu dia mabok terus. Kalau saya nggak kasih. Mau nangis jungkir balik kamu. Tapi saya akan lihat anaknya. Betul nggak susah? Betul nggak uang sekolah? Saya datang kalau perlu ke sekolahnya. Oh itu misalnya ponakan saya gitu kan. Saya bayar langsung ke sekolah. Tapi nggak akan saya kasih ke bapaknya. Itu yang namanya jangan beri mutiara pada babi itu. Tapi mutiara itu cocok buat anak itu. Nah, pergilah ke sekolahnya. Oh, jadi capek Pak, jadi repot. Memang iya, itu mengasihi kan risikonya ada. Yang kedua, kalau ada orang sudah saudara kita nih sering banget minjem kagak bayar, minjem kagak, udah jadi enek juga kita. Satu waktu dia datang lagi, mau minjem lagi. Kalau saya nggak kasih. Dia mau minjem 10 juta, sorry, daripada nanti jadi ribut tak baik lah. Ini kita kan keluarga kiri kanan. Kau punya suami atau punya istri, aku juga punya istri kan gitu. Anak-anak lagi nanti jadi nggak bagus. Kebutuhan lu berapa? 10 juta, udah saya ikutan 500 ribu atau ikutan 1 juta, ya selesai. Nggak usah pinjem. Saya bantu. Lebih simpel. Sederhana, nggak ribut jadinya kita. Memang kita kasih kok. Nah, jangan kasih mutiara pada babi, udah mau petantang kita cuma maksud mau nolong kan. Tahu-tahu kita langsung ngamuk. Wah, gua begini. Saya suka bilang orang lah, situ mau ngasih mikir nggak sih? Orang minjem 10 juta, lalu gajinya aja 2 juta. Kapan lunasnya itu? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali belum tentu itu. Logika sederhana kan. Semua kan bisa dipikirkan sebetulnya. Kemampuan bayar dia sejauh mana? Maka di kantor saja orang kalau mau kasbon istilahnya kan, kebijakan kantor tuh udah maksimal 2 kali gajinya. Ini udah 5 kali pun kita kasih. Tapi kita berharap dibalikkan. Ya gugurlah kita ini. Nangkap ya. Aspek yang ketiga, ada orang tiap kali diomongin bandel, ya. Jadi sebetulnya dia ini sudah berkali-kali. Nah, itu yang Paulus bilang, tidak berubah, ngedablek, penuh dengan manipulatif, kuserahkan pada setan. Nah, itu kalimatnya Paulus itu. Nah, tapi bagaimana alat ukurnya? Sederhana. Kalau kita ngerti firman Tuhan. Pak, saya susah ngukur. Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan lah. Kalau nggak ngerti memang repot juga urusannya. Nah, makanya tadi saya bilang seharusnya kan kita ngerti Alkitab itu lebih baik. Supaya kita bertindak sesuai Alkitab itu. Tidak jadi salah gitu loh. Ya. Nah, jadi seni mengukur itu bukan sekedar selera diri.
tapi fakta-fakta kebenaran yang ada. Ya. Kalau di pinggir jalan orang minta uang, kalau kalian kasih buka jendela kaca kasih uang, itu kasih. Udahlah itu mah supaya jangan dibaret mobil kita udah pada ribut lah, lu kasih aja. Mungkin juga habis itu malamnya dia buat apa? Buat minum juga. Ya, tapi ya sudahlah itu sosial saja kan. Konsekuensi pola hidupnya di Indonesia ini ya mau diapain? Orang yang minta-minta itu kan belum tentu minta karena dia butuh. Bisa jadi profesi loh itu. Masalahnya kita nggak bisa detect semua. Karena kan cuma sesekali ke lampu merahnya kan. Tah dia buat minum, tak buat apapun kita nggak bisa detect. Udahlah kasih ala kadarnya. Tapi jangan pernah merasa saya ini penuh cinta kasih loh. Tiap lampu merah saya bagi-bagi uang. Aduh kalau kamu ngomongin begitu bikin malu aja ya. Bukan itu gitu loh. Ya kan? Tapi kasih itu bertujuan. Memberi pun ada tujuan dalam konteks mengajar, menolong orang itu supaya mengerti kebenaran. Dia tahu orang Kristen yang benar itu kayak apa gitu. Ya jadi nggak asal kita bikinnya. Good, ada lagi? Ya, Ale. Mau nanya Pak, di sini tadi Bapak kasih ayatnya di 1 Korintus 14 ayat 1. Entah yang dibahas tuh dari ayat 1 Korintus 13 ayat 13 dan 1 Korintus 14 ayat 1. Di situ 1 Korintus 14 dibilang kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kalau kita lihat di ayat 3-nya dibilang tapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Tapi kalau baca lagi di 1 Korintus 13 ayat yang ketiga, di ayat kedua dibilang sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman dan sempurna memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama sekali tidak berguna. Nah di ayat yang ke-8 dibilang kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Jadi kalau di sini mau tanya, kenapa di sini ayat 1 Korintus 14 ayat 1 dibilang kita harus mengejar kasih itu, tapi terutama karunia untuk bernubuat. Enggak ada begitu kalimatnya. Ini ayatnya terutama karunia. Kejarlah kasih. Usahakan udah beda bumi langit itu non. Kejarlah kasih. Kejarlah kasih wajib kamu punya. Ya. Usahakan kiranya kamu dapat. Tapi loh, kamu kan tidak selalu semua orang Kristen bisa doa orang sakit sembuh kan? Itu karunia. Nubuat itu karunia, mengusir setan itu karunia. Usahakan bisa dapat bisa enggak itu. Oh, nubuat itu yang untuk mengajar orang, menasehati. Nubuat itu sebetulnya adalah memperkatakan kebenaran firman. Kalau sekarang itu sesudah firman, waktu itu firman ini kan belum ada semua nih kitab-kitab ini kan. Sehingga orang bernubuat memperkatakan, tapi harus tunduk pada apa yang dikatakan Rasul. Sekarang kan Alkitab udah selesai. Nubuat itu adalah memperkatakan yang dikatakan Alkitab. Sama seperti orang berkhotbah, itu sebetulnya sedang bernubuat. Cuman diantara nubuatnya ada juga yang lubuat. Itu tafsiran saya enak perutnya kan begitu. Nah makanya nubuat itu bukan bilang oh besok gempa Jakarta akan gini. Bukan begitu lagi, itu meramal-meramal itu. Ke Kuamia saja perginya kalau itu kan. Nah Kuamia juga banyak begituan kan gitu. Nah makanya kita bilang kita susah sekali untuk kemudian mengatakan orang lain salah. Itu tidak beres gini, padahal kita kelakuannya juga sama. Nah jadi kejarlah kasih itu harus kamu punya, nggak bisa nggak boleh nggak. Usahakan bisa dapat bisa enggak. Tapi itu adalah anugerah Tuhan. Ya, makanya kenapa bernubuat? Karena bernubuat itu bisa kita lakukan semuanya dengan memperkatakan Alkitab kepada orang lain. Kamu jangan khawatir, Tuhan pasti tolong gitu. Cuman jangan juga kita bernubuat dalam konteks mengatakan itu terus, menghibur, mengebangun, tapi kelakuan kita berbeda lain. Jadi orang bilang apa? Malah enek dia kan. Aduh, kamu mah kayak kolak tapi basi. Enak sih kolak gitu ya, tapi basi kan nggak enak jadinya. Jadi batu sandungan gitu ya. Nah jadi 14 ayat 1 itu justru menunjukkan sesuai dengan 13 ayat 13 yang terutama adalah kasih. Nah jadi iman, pengharapan, kasih. Nah di dalam iman itu ada di mana orang menerima
Karunia. Salah satu dari karunia itu nubuat, memperkatakan Alkitab. Lebih penting daripada kamu karunia bahasa roh. Sekarang sudah dibalik, karunia bahasa roh jadi lebih penting. Jungkir baliklah kita ini. Malah pengajaran Alkitab itu dianggap, wah itu terlalu akademis pengajaran, pakai otak. Lah, ya otak yang ngasih Tuhan, emang yang ngasih setan apa? Kan aneh. Kenapa? Karena kasih susah. Kalau karunia, maafkan saya, dukun pun bisa menyembuhkan orang sakit. Ya, makanya banyak orang yang menyembuhkan orang sakit nggak masuk surga. Itu Matius 7, 21 sampai 23. Bikin mujizat nggak masuk surga. Matius 7, 21 sampai 23. Udah khotbah nggak masuk surga. Matius 7, 21 sampai 23. Karena dia berkhotbah melayani mujizat kesembuhan untuk memperkaya dirinya sendiri. Itu makanya kita bilang fakta. Nah cuma repotnya ya, kita ini orang Kristen malas belajar ya. Jadi akhirnya kita ini sebetulnya terlibat pada penipuan-penipuan yang mengerikan. Kita ini sebetulnya menyuburkan. Udah tahu misalnya orang kayak gini nggak beres. Wah tapi kita misalnya nyumbang juga gitu kan. Sama saja kita mensukseskan kejahatannya dia loh. Kita mesti tanggung jawab. Nggak mau tahu dah Pak, itu urusan dia sama Tuhan. Hati-hati. Tuhan titip uang sama kita tanggung jawab untuk pakai uang itu. Maka kita lihat siapa nih orang, betul nggak nih? Kita di sekolah saja pun kalau mau memberi keringanan, betul-betul kita belajar. Saya bilang saya nggak mau tahu, kalian mesti lihat. Guru harus tahu betul itu. Ya, kita nggak mau sembarang. Ini orang ngaku-ngaku miskin padahal mampu sebetulnya kan. Orang DPR aja pun nggak pernah penuh kok, semua subsidi. Hanya saja kita mau itu subsidi silang. Jadi banyak lagi aspek yang bisa kita kerjakan gitu loh. Jadi banyak hal yang bisa kita kembangkan. Kalau ke yayasan sudah pasti keluar uang. Terus menerus itu. Nah jadi di dalam bagian seperti inilah jadi penting untuk kita sadari, untuk kita pahami gitu ya. Jadi kejarlah kasih, itu harus ada dalam diri kita. Maka buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera terus ke bawah. Ya. Nggak ada di situ nubuat. Karena nubuat itu bagian dari karunia. Orang Kristen bisa dapat karunia, bisa tidak dapat karunia. Nah, itu urusan Tuhan itu. Karunia adalah untuk melengkapi pelayanan yang kita kerjakan. Tapi orang Kristen harus wajib berbuah. Nggak berbuah nggak masuk surga. Clear ya? Maka identitas orang Kristen, pohon dikenal dari apa? Bukan karunianya. Tapi kita mengenali orang dengan apa? Karunianya, bukan buahnya. Kalau kita perhatiin buah, pasti kita nggak ketipu. Wah ini hebat, wah dua kemarin lumpuh sembuh, wah ya itu aja yang kita cari semua. Sampai nggak peduli lagi khotbahnya benar apa enggak. Toh kita juga malas mikir ya. Makanya hati-hati ya, jangan sampai kita masuk neraka tapi berangkatnya dari gereja. Ya, halo perhatiin ya. Jangan sampai kita masuk neraka tapi berangkatnya dari gereja. Mendingan kalau mau masuk neraka udahlah kita akan naik klub aja rame-rame ya. Hidup hura-hura saja kan. Lalu kalian bilang mungkin, Pak emang bisa kalau kita di gereja tapi berangkat dari gereja masuk ke neraka? Wih itu alkitabiah. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan-Tuhan masuk. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Itu jadi harus hati-hati. Good. Ingat ya, kalau namanya pendeta itu selalu latihan pertamanya adalah senyum dan memuji-muji jemaatnya. Ya. Apa kabar? Senang dengan ibu. Saya jangan harap kali ini. Saya susah gitu-gituan itu. Nah, dan saya juga cenderung kalau kalian belajarnya agak lelet, pasti saya akan teriak. Berapa lama lagi? Karena Tuhan Yesus juga marahin muridnya sih ya. Berapa lama lagi kalian belajar percaya? Hai yang kurang percaya. Jadi ya saya ngikut Tuhan Yesus lah ngomelin kalian ya. Supaya belajar, ngerti kebenaran. Tapi jangan lupa, jangan cuma di sini nih. Dilakukan, hidup kita bernilai. Ya. Jelas ya? Maka saya kan selalu bilang, kalau kau mau belajar suamimu, kau mau suamimu berubah, gampang. Berubahlah pada dirimu. Nggak usah minta-minta dia, nggak usah teriak-teriakin dia.
Pak, saya udah berubah, dia nggak berubah-berubah itu. Sabar saja kau tunggu di situ. Karena tuntutanmu itu sudah menunjukkan sebetulnya perubahan kita nggak rela. Sabar. Ya. Jadi kita bilang, Pak saya udah begini, dia nggak berubah-berubah. Hati-hati ya, pertanyaan kita sudah menunjukkan seakan-akan itu jadi mantra. Saya udah berubah nih, kok dia nggak berubah-berubah gitu loh. Nggak boleh gitu loh. Tapi kalau kalian lakoni terus hidup kalian, hari-hari kalian, percayalah. Ya, Tuhan akan tolong keluarga kita. Ada lagi? Ya. Saya ada pengalaman gitu, kadang di persekutuan itu kan ada yang suka ya seperti bernubuat ya Pak ya, tapi tidak seperti yang Bapak bilang, tapi memang mengambil dari ayat-ayat Alkitab. Kemudian dia berbahasa roh gitu kan. Kita kadang-kadang ya sebagai, ya mungkin karena seperti Bapak bilang tadi juga kurang belajar gitu ya, kurang memahami firman, jadi kadang-kadang tertipu gitu untuk hal-hal yang seperti itu. Berlangsung beberapa kali, tapi memang benar harus dilihat dari buahnya. Karena setelah beberapa kali ternyata buahnya memang tidak baik. Artinya udah berbahasa roh, udah bernubuat, habis itu pulangnya minjem duit gitu Pak. Dan itu bukan cuma ke saya alami, ternyata waktu kita saling ngobrol ke beberapa teman beberapa kali seperti itu. Nah tadi kan ada banyak gitu udah menengking roh, pokoknya setiap kali dia pindah kos di situ ada roh jahat, terus dia tengking, Pak Hajinya juga ditengking segala macam. Tapi habis itu dia harus pindah lagi. Kita juga kan ya ampun kok bisa gini orang Kristen gitu kan, bukan jadi damai tapi selalu jadi permasalahan dengan tetangga. Jadi tapi kalau kita bilang ke teman kita bahwa hal-hal seperti ini tuh harus kita kan nggak harus langsung di depan umum ya Pak ya, katanya harus 4 mata dulu, harus bertingkat gitu ya. Kalau udah nggak bisa dibilangin beberapa kali mungkin harus ini. Tapi mungkin tadi bisa diperjelas lagi Pak konteks menghakimi yang menegur kemudian mengeluarkan orang itu dari persekutuan, karena saya bilang juga ke teman ini harus dikeluarkan, karena kalau enggak nanti dia meracuni kita yang di dalam, kalau kita nggak kuat kita terpengaruh, kita akan mencari-cari kalau bernubuat ini nanti belakangannya kita minjem duit gitu kan, dan beberapa kali akhirnya hilang sendiri, kita juga bingung kok sama kita baru kenal udah minjem duit gitu kan, berarti teman-teman yang udah akrab udah habis dipinjam, udah nggak ada lagi korban, pindah ke kita orang baru gitu kan. Nah jadi mungkin bagaimana ya Pak menghadapi yang seperti ini, lebih kita artinya kasih itu nggak sekedar kasihan, tapi ada ketegasan juga menghadapi orang-orang yang memang dari awalnya sudah punya niat menipu gitu Pak. Sebetulnya itu yang saya bilang kebodohan orang Kristen, sorry ya. Saya pakai istilah itu kebodohan. Kenapa? Orang Kristen itu terlalu bodoh untuk mempercayakan dirinya kepada hal yang tidak benar. Kita itu lebih mudah percaya yang begituan daripada kepada Tuhan Yesus, jujur aja. Ya. Sehingga kita nggak bisa lagi bedakan mana yang benar, mana yang salah. Padahal kita diberi kepekaan kalau mengerti kebenaran. Pasti kita tahu lah mana benar, mana salah. Nggak mungkin nggak. Nah kalau sudah tahu benar, ya ditegakkan, dihormati. Kalau tahu salah, ya ditegur. Nggak mau, ya pinggir. Nah itu Matius 18 ngatur kok. Nah tapi kalau dia ngomong depan orang salah, tegur di depan orang, di mana dilakukan itunya? Tindakannya itu. Makanya ketika kita bilang tegur di depan orang, kalau udah nggak mau lagi ya udah, sorry salah, jangan ada lagi di sini. Di persekutuan itu diumumkan. Nah nanti orang Kristen pasti ada ngomong, itu nggak boleh, nggak bijak ketuanya mempermalukan orang. Nah itu pasti you tahu bukan Kristen. Pasti nggak ngerti Alkitab itu. Orang ngerti Alkitab nggak bakal begitu. Nah makanya kelihatannya kan Alkitab itu tidak mengenakan kan? Karena itulah Yesus disalibkan. Nggak suka di Taurat ditelanjangi dosanya. Di bait Allah dijungkir balikin semua, lalu dibilang rumah bapakku kau jadikan sarang. Oh tuh imam-imam ngamuk tuh. Emang kami bajingan apa? Marahlah mereka. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini yang harus dipahami, yang harus disadari adalah bahwa prinsip kebenaran itu harus di atas segala-galanya. Gak boleh nomor 2 itu. Di atas segala-galanya. Nah karena prinsip kebenaran di atas segala-galanya, maka dia harus dilakukan dengan benar. Ya. Nah itu yang harus kita jalani.
Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti inilah perlunya satu kehati-hatian untuk kita mengerti apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan itu. Jelas ya? Nah, jadi di dalam aspek kehidupan kita sebagai gereja ataupun persekutuan tadi, kalau sudah tahu salah kita biarkan, kita salah nggak? Heran dia itu begini-gini, kita juga salah, kenapa biarkan? Apalagi kalau ada orang baru, lalu dia masuk dalam, kebetulan dia dipinjamin duit, hanya dia kecewa, siapa yang tanggung jawab? Orang itu tanggung jawab, pengurus juga tanggung jawab. Udah tahu, kecuali nggak tahu. Kita bergereja itu udah biasa ya. Saya udah capek lah ngurusin gitu. Hanya si A masih B ributar, kasih pinjam gini jadi masalah. Saya selalu bilang di gereja tolonglah jangan pinjam-pinjaman. Mau kasih udah selesai. Jemaat datang ke saya, Pak bisa bantu ke bank nggak? Kan Bapak banyak kenal. Oh iya saya bilang. Saya mau minjem uang. Oh gampang kamu ke bank aja. Kamu punya jaminan? Ada Pak. Saya telepon, oh, udah kamu pergi sana. Dia pergi, saya telepon lagi banknya. Lo perlakukan semuanya itu orang yang kita kenal. Tapi sorry, syaratnya perlakukan. Kalau nggak ada jaminan, nggak jelas atau apa, gue nggak garansi loh. Sampai sana, ada jaminan gini-gini. Pas diminta jaminannya, lagi dijaminkan tempat lain. Ya banknya mana mau kasih? Bilang, aduh Pak Bigman gila tuh orang. Oh bagus lu jangan kasih. Dia harap saya ngomong ke sono supaya dikasih. Yang bener aja. Itu saya. Jemaat udah lama tuh berbakti begitu loh. Saya mesti hati-hati dong. Saya nggak mau tuh. Ya. Apalagi kalau udah datang mau minjem duit ke saya. Udah pasti itu saya nggak kasih. Karena buat saya itu aneh kalau sudah begitu urusannya. Kalau you sulit, apa kesulitannya? Kasih tahu, mana yang kita mesti selesaikan. Kita cari jalan keluar. Itu baru gentleman Kristen kan? Atau kalau udah minta kiri, minta kanan, hati-hati. Apalagi dah pakai nubuat-nubuat pula lagi. Alamak. Nah, itu nubuat omong kosong itu. Karena sebetulnya begini. Ketika orang ngomong, jangan roh kan? Jangan anggap rendah nubuat. Tapi ujilah segala sesuatu. Jadi kalau orang ngomong, wah, Tuhan begini, Tuhan begitu, kita jawab aja. Udah tahu Matius 5:3 kan, udah selesai lah. Oh kayaknya dia kehebatan cuma ngapal ayat aja, terus diperlakukan kayaknya luar biasa. Kitanya yang sering kali keblinger, kagak ngerti apa-apa. Maka saya sering dengar orang gitu yang ngomong-ngomong, salah itu. Saya tahu omongan itu salah. Nah kalau saya naik khotbah ya suri aja. Pasti saya omongin. Ya. Nah jadi di dalam bagian-bagian seperti itu yang paling penting. Itu pun sebetulnya saya tergolong kompromistis juga. Ya. Saya kalau orang mimpin pujian salah, pasti saya tegur. Cuma saya kompromi masih. WL itu salah tadi gini, saya nggak berani itu. Statement begini-begini ya statement itu yang saya ituin gitu loh. Mestinya kalau saya sebagai ini lebih berani lagi, tunjuk aja. Cuma itulah saya jadi produk zaman ini. Dan saya harus berkelahi dengan diri saya sendiri. Udah gitu aja pun saya masih disebut orang apa? Gila lah kalau Pak Bigman lo depannya hati-hati dah. Ngomong salah habis kita. Udah begitu, memang iya. Tapi saya pikir saya masih tergolong penakut. Harus lebih berani kayak Yohanes Pembaptis ya. Cuma saya nggak bayangkan kalau saya ngomong sama kalian, kau ular beludak, keluar kau tuh. Waduh geger, persekutuan ALF. Ada yang dibeludakkan gitu ya. Ada lagi yang terakhir. Oke. Ya. Kita tahu ada yang nggak benar. Tapi sementara pemimpin kita aja juga ketuanya itu nggak berani negur Pak. Kita gimana loh Pak? kita harus bagaimana? Kalau kita yang menegur kita juga salah nanti ambil tindakan. Tapi bukan, ya betul. Secara organisasi kan memang harusnya pengurus. Tapi kalau sudah lapor satu lalu ada jemaat 3 orang 4 orang kita ngelapor. Tolong dong diurusin. Ya, oh dia nggak bisa gini. Ya sudah kalau memang kebenaran di sini dibiarkan tumbuh, ya kalian jalan. Kita mohon diri. 4-5 orang yang ngapain lagi ke situ?
Karena ada tempat kumpulan orang munafik, maafkan saya. Jangan-jangan orang yang gak beres ini kebetulan uangnya kuat pula lagi. Ya selesailah urusan. Jadi pemimpin juga takut kalau ditegor jadi apa? Hilang uang. Mungkin dia lebih rela kita keluar karena dihitung-hitung kita keluar 4 sejuta, yang ini 10 juta. Nggak apa-apa dah. Hilang 1 juta, 10 juta dipertahankan. Itulah kejamnya gereja dan persekutuan itu. Nah yang kedua, tapi mungkin juga mereka tidak seperti itu tapi salah paham. Kita kan harus mengasihi kita. Nah itu yang saya bilang tadi. Sampainya ketidakbenaran kok diomongin. Mestinya kalau mengasihi yang tidak benar itu diluruskan atau ditolonglah orang yang nggak benar itu supaya dia tahu mana yang benar. Nah itulah hidup Kristen. Makanya kalau sudah begini saya tanya, enak nggak jadi orang Kristen? Nggak enak. Karena mesti ngopenin orang lain istilahnya kan. Padahal falsafah hidup kita udah jangan urusin orang lain, urusin diri dulu sendiri aja katanya. Kayak konyol di gereja kan nggak bisa begitu. Ini kan urusan tubuh Kristus, bukan urusan personal kan. Soal benar salah itu kan panggilan yang harus kita tegakkan. Nah itulah tidak mudahnya kita bilang ketika kita bergereja. Ada yang bisa kita toleran, ada yang hal-hal ini sudah prinsip gitu. Kalau yang bisa ditoleran ya sudahlah, pelan-pelan. Ya, tapi kalau sudah prinsip ya nanti dulu dong. Nah itu mesti dinilai sama-sama, dilihat. Ya. Apalagi kayak tadi minjem-minjemin, mesti dibikin pengumuman itu di gereja, di persekutuan. Saudara di sini kalau perlu terbuka. Persekutuan tidak membenarkan pinjam-meminjam di dalam antar anggota. Ya. Bagi tiap saudara yang mau menolong sesamanya, diharapkan bijaksana untuk melihat bahwa itu memang jemaat teman itu perlu ditolong. Hal-hal yang dirasa kurang baik, ada ketidakjujuran, mohon diinformasikan ke pengurus. Pengumuman itu udah cukup bikin orang mestinya ini. Tapi yang model gitu tuh biasanya sih nggak tahu diri. Bener itu bu, bener itu bu. Padahal dia yang minjem. Ya namanya udah bakat Tapi banyak begitu itu, bukan satu itu. Satu orang pernah marah-marah sama saya. Selesai persekutuan. Jadi saya pikir-pikir ibu ini siapa? Oh rupanya saya ketemu di gereja A. Terus ketemu lagi di persekutuan. Jadi saya juga nggak ngeh kan. Begitu pulang, oh Pak Bigman. Oh iya, saya yang di sini Pak begini. Oh iya. Sembari lupa-lupa ingat. Aduh Pak Bigman tadi khotbahnya bagus banget. Oh iya puji Tuhan, saya sambil jalan terus. Oh Pak Bigman boleh ngomong nggak? Iya, kenapa? Aduh begini Pak, saya sangat terberkati oleh Bapak. Tiap kali saya dengar Bapak hebat, segala macam. Beda sama Mbak Tuhan yang lain, pendeta lain. Ujungnya, Pak gini saya perlu uang. Mau minta duit. Terus saya lihat, Ayu perlu uang, iya. Ayu ke gereja aja besok. Kamu kan di gereja sana kan? Nah, nanti saya telepon ke gereja kamu. Kalau perlu uangnya saya titip ke gereja kamu. Tapi gereja dulu, kamu ngomong dulu. Ya iya apa enggak saya bilang. Saya suruh dia balik ke gerejanya dong. Oh saya mau dari Bapak langsung begini. Oh maaf saya nggak bisa. Oh dia bacain Amsal. Amsal bilang janganlah pelit kepada waduh, saya pendeta ya kok dibacain. Bapak kan hamba Tuhan, Bapak mesti memberi. Saya cuma jawab dia, saya hamba Tuhan. Iya kan Bapak hamba Tuhan. Kayak jemaat dengarkan apa kata hamba Tuhan itu. Pulanglah kau. Bapak kan hamba Tuhan. Bantu saya. Mesti tolong jemaat. Saya bilang, oh saya hamba Tuhan ya. Saya bilang, iya. Yuk jemaat ya, iya. Hei jemaat dengarlah apa kata gembalamu. Pulanglah. Kesel dia, maki-maki pulang. Coba. Ada orang bilang, Pak kan kalau misalnya kasih gitu, kasih 50.000 atau bukan urusan 10.000 atau 20.000 atau 50.000-nya. Uang gak seberapa. Tapi kebiasaan perilaku ini akan hidup terus. Jadi saya benar pergi ke gerejanya. Karena saya tahu dia gereja situ. Nanti saya akan telepon gereja itu. Karena bukan satu kali. Ngaku lahir darurat istrinya di ini. Wah anak cuang begitu banyak. Katanya dia jemaat di gereja itu. Oke sebentar, saya panggil pendeta. Ya pendeta yang tugas. Udah Pak, jangan ladenin. Tinggal aja. Oke, kamu urusan di sini. Yuk jemaat di mana? Ternyata cuma datang terus ngaku jemaat di situ padahal bukan. Kalau kita iba-ibaan, belum tentu bininya ngelahirin duitnya nggak ada. Terus ngomongnya bininya melahirkan di rumah sakit Budi Kemuliaan, nggak ada uang buat keluar. Tadi saya tergopoh-gopoh kemari Pak. Oh iya. Ini naik motor, enggak Pak naik taksi. Enggak ada uang tapi naik taksi. Hebat kan?
Aneh bin ajaib sudah. Terus di budi kemuliaan pula yang gak murah istilahnya. Kenapa lu gak ke dukun beranak, saya bilang. Iya, orang gak tahu diri ya tuh. Ngelahirin kagak ada duit, lu pergi ke rumah sakit yang you mesti bayar mahal. Ada yang lebih murah. Iya kan? Nah, akhirnya saya bilang nggak ada. Jadi saya udah biasa diomelin orang, lucu loh itu. Cuman kalau saya kalau cuma mau berdebat gitu, mau main-main kata, ya ayolah kan gitu ya. Saya balik-balik aja. Bapak itu bukan hamba Tuhan, Bapak pelit. Iya mirip sih, kamu juga bukan, marah-marah melulu saya. Ya jadi hati-hati ya. Kalian semua belajar, jangan jadi recehan. Tapi jangan abai mengasihi.